wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Jevit Alvira, mahasiswi program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada video kali ini saya akan memaparkan presentasi mengenai wakalah yang merupakan bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Islam dan Disiplin Ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu wakalah, rukun dan syarat-syarat dalam wakalah, implementasi di keuangan syariah, landasan syar'i, jenis-jenis skema dalam produk perbankan, fatwa Dewan Syariah Nasional, dan ketentuan berakhirnya wakalah. Pendahuluan. Dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilkannya melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain. Dalam hal-hal yang boleh diwakilkan di dalam dunia perbankan, wakalah juga hanya menjadi transaksi pendukung, bukan sebagai transaksi utama. Apa yang dimaksud dengan wakalah? Wakalah adalah suatu tindakan menyerahkan atau mewakilkan kuasa dirinya al-muwakil kepada orang lain al-wakil untuk melaksanakan sesuatu atau melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan anak balu anbiyah dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Ada rukun dan syarat-syarat dalam wakalah. Yang pertama, orang yang mewakilkan atau bisa disebut dengan al-muwakil. Seseorang atau institusi yang mewakilkan pemberi kuasa disyaratkan memiliki hak untuk bertasarruf pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Karena itu, seseorang tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya. Yang kedua, orang yang diwakilkan atau al-wakil. Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad wakalah ini, sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan. Kemudian seseorang atau institusi yang menerima kuasa ini perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. Ini berarti bahwa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang di luar batas kecuali atas kesengajaannya. Yang ketiga, objek atau kegiatan yang diwakilkan atau taukil. Objek mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa. Kemudian yang keempat, zigot. Dirumuskannya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa dari mulai aturan memulai akad wakalah ini, proses akad, serta aturan yang mengatur berakhirnya akad wakalah ini. Kemudian isi dari perjanjian ini berupa pendelegasian dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Kemudian implementasi keuangan syariah. Yang pertama, praktek akad wakalah di perbankan syariah. Produk-produk bank syariah di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendanaan, pembiayaan, dan jasa perbankan. Akad yang digunakan dalam produk-produk bank syariah di Indonesia sebagian besar menggunakan akad wakalah, terutama pada pembiayaan murabahah dan jasa operasional perbankan. Produk-produk jasa bank syariah yang dalam transaksinya menggunakan akad wakalah adalah seperti jasa transfer, clearing, inkaso, letter of credit atau LC yang termasuk ke dalam akad wakalah, bil hujrah, di mana dalam pelaksanaan akad ini terdapat upah atau fee yang harus dibayar sebagai tanda balas jasa. Kemudian dalam pelaksanaan pemberian kuasa kepada orang lain, jika seorang wakil bukan pemilik sah terhadap sesuatu yang diwakilkannya, maka hal itu tidak sejalan dengan fatwa DSN MUI nomor 10 DSN MUI 4 tahun 2000 yang mengatur tentang wakalah.
dalam keputusan fatwa DSN MUI tentang wakalah yang mensyaratkan seorang wakil harus mampu melaksanakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Pada praktek di perbankan syariah, pada akad murabah, bank sebagai wakil tidak melakukan kewajibannya terhadap nasabah sebagai mewakil karena bank mewakilkan kembali sesuatu yang diwakilkan kepadanya kepada nasabah yang awalnya berkedudukan sebagai mewakil. Hal tersebut karena cara tersebut dipandang lebih baik karena dapat memudahkan nasabah untuk memilih sendiri barang yang ingin dibelinya. Landasan syar'i. Yang pertama, Al-Quran. Salah satu dasar dibolehkannya wakalah adalah firman Allah SWT yang berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi yang terdapat pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Yang kedua, Al-Hadis. Hadis yang dapat dipergunakan sebagai dasar akad wakalah diantaranya adalah satu, bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al-Harits. Dan yang kedua, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ijma. Para ulama bersepakat dengan ijma atas diperbolehkannya wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Quran dan disunahkan oleh Rasul. Apa jenis-jenis wakalah? Yang pertama, wakalah al-mutaqah. Yang kedua, wakalah al-mukhayalah. Dan yang ketiga, wakalah al-amah. Kemudian fatwa Dewan Syariah Nasional tentang wakalah ada 3, yaitu pertama, ketentuan tentang wakalah. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Kemudian yang kedua, rukun dan syarat wakalah. Syarat-syarat wakil yang mewakilkan, pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan, orang mukhalaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yaitu dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya. Syarat-syarat wakil yang mewakilkan, cakap hukum dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Wakil adalah orang yang diberi amanat. Hal-hal yang diwakilkan diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariah Islam, dapat diwakilkan menurut syariah Islam. Yang ketiga, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Apa sajakah yang menjadi ketentuan berakhirnya wakalah? Yang pertama, bila salah satu pihak yang berakat wakalah itu wafat atau gila. Yang kedua, dihentikannya aktivitas atau pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa yang diketahui oleh penerima kuasa. Yang keempat, penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa. Yang kelima, gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa. Pada skema al-wakalah ini dapat kita lihat bahwasanya nasabah dan investor ini sebagai mewakil, kemudian bank sebagai wakil, dan untuk objeknya taukil, dan adanya kontrak serta fee. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.